Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Fawaid ammah. An-nasu thalathatun. Rajulun wa huwa al-aqil. Wa nisfu rajulin wa huwa man la aqla lahu walakin yastashiru ghairahu. Wa rajulun la syai'a wa huwa man la aqla lahu wa la yastashiru ghairahu. Ini pembahasan terakhir dari kitab Fawaidul Mukhtara, yaitu menjelaskan tentang faedah-faedah secara umum. Kalau sebelum-sebelumnya ada pembahasan tertentu, ilmu, mengamalkan ilmu, Al-Quran, keutamaan membacanya, kemudian menceritakan tentang keutamaan ini, keutamaan itu, hukumnya ini, hukumnya itu. Kalau ini ya di dalam satu fasal menerangkan berbagai macam faedah, ya, berbagai macam faedah. Yang pertama yaitu manusia ini terbagi tiga. Ada rajulun, seseorang yang sempurna. Orang yang sempurna itu adalah orang yang berakal, orang yang mengerti, orang yang faham. Yang kedua, setengah sempurna, nggak sempurna, tapi setengah sempurna. Dia nggak ngerti, nggak faham, akan tetapi ia bermusyawarah kepada yang lainnya, bertanya kepada yang lain. Yang ketiga, tidak dianggap manusia, tidak dianggap orang sudah. Kenapa? Karena dia nggak punya akal dan tidak musyawarah kepada yang lainnya. Orang yang mengerti, orang yang faham, ia akan menjalankan sesuai tuntunan dari apa yang difahami, dari apa yang didapatkan, dari apa yang dimengerti melalui Al-Quran, hadisnya Nabi, perkataan para ulama yang diajarkan oleh gurunya kepadanya. Selain itu, dia tidak sembarang mengerjakannya. Dia meneliti, dia menelaah, dia mengoreksi, menilai lebih baik dikerjakan atau ditinggalkan. Kalau dikerjakan, bagaimana dalam mengerjakannya agar dapat lanjut sampai akhir hayat. Kalau tidak dikerjakan, kenapa? Itu ada selalu. Lalu ia di tengah-tengah menjalankan, ia memikirkan bagaimana caranya apa yang dikerjakan tadi ini meningkat, membaik, menjadi lebih bagus, lebih indah dari sebelum-sebelumnya. Jadi walaupun dia mengerti, dia paham, tapi dia tidak merasa apa yang sudah dikerjakan itu bagus, baik. Tapi dia terus mengoreksi, dia terus menilai dari apa yang dilakukan. Selain itu, dia tidak kemudian lepas dari musyawarah kepada yang lain, ya, meminta wejangan, nasihat, wasiat dari yang lainnya. Ini namanya orang yang berakal, orang yang sempurna, ya, orang yang sempurna. Yang kedua, setengah sempurna. Dia nggak ngerti, dia nggak paham, dia nggak tahu. Akan tetapi dia nggak sembarangan di dalam mengerjakan.
mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau ya, melangkah ke sini, mau melangkah ke situ, dia nggak sembarangan. Terlebih dahulu dia musyawarah dulu. Kalau bahasa sekarang itu sharing dulu. Gimana kalau seperti ini? Kalau saya mau melakukan ini gimana? Kalau saya mau melakukan itu gimana? Sharing. Kenapa? Dia tahu, dia nggak ngerti, dia nggak paham. Seperti kalau kita mau berdagang, mau berbisnis sesuatu yang kita belum memahaminya. Pasti mau nggak mau kalau dia punya akal, bertanya dulu. Gimana menjalankannya? Nanti kalau seperti ini gimana? Kalau seperti itu gimana? Dan lain sebagainya. Bukan asal langkah. Asal langkah, nggak sharing terlebih dahulu. Ya, diblokir akhirnya. Selesai, tamat, wassalam. Kenapa? Saya melakukan tanpa musyawarah, karena itu setengah akal itu. Itu yang ketiga itu. Nah, tapi orang yang kedua ini enggak, dia mau melakukan apapun sharing terlebih dahulu. Kenapa? Dia tahu bahwa dia nggak mengerti. Dia tahu bahwa dia nggak paham. Nggak paham tentang bisnis ini, bisnis itu, punya duit, punya modal langsung. Nggak taunya amblas, tamat sudah, the end. Sekian. Tapi kalau dia sharing dulu kepada orang yang dia tahu pernah bekerja ini, pernah bekerja itu, seperti pekerjaan yang akan dia kerjakan. Loh, nanti kalau kamu melakukan ini jangan seperti ini, jangan seperti itu. Oh, seperti ini ya, so seperti itu ya. Dan dia bisa waspada, bisa berhati-hati. Kenapa? Mengetahui ini orang yang setengah sempurna. Ya, setengah sempurna, dia nggak punya pemahaman, pengetahuan, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali setelah musyawarah. Nah, yang ketiga, bukan orang, dianggap bukan orang, manusia tapi dianggap bukan orang. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak paham, asal ngerjakan tanpa musyawarah. Asal membuat tapi nggak sharing. Nah, ini bahaya ini. Lah kalau yang ngikuti, waduh gendengi berarti sama dengan bukan manusianya. Kenapa? Loh, bukan manusia kok diikuti loh. Karena itu menjalankan sesuatu apapun itu, kalau belum mengerti, belum paham, belum tahu ilmunya tentang segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, pelajari dulu, tanya dulu, sharing dulu, bukan asal buat, bukan asal menjalankan. Misalnya pengajian, karena bisa baca, buat pengajian, buat ini, buat itu. Loh, iya kamu bisa baca, tapi kamu tahu ilmunya, kamu paham. Sekarang apa yang kamu baca kamu nggak ngerti apa artinya. Yang kamu baca kamu nggak ngerti. Terus bagaimana caranya? Kamu cuma ngelihat, oh kayak gini, wes kamu menjalankan seperti itu. Loh, belum tentu apa yang kamu lihat itu kemudian sudah benar dengan kamu menjalankannya. Beda loh, kita ngelihat orang listrik, oh nyambungnya gini, wes kasih solasi, pasang, selesai. Kita ngelihatnya seperti itu. Tapi mereka mengerjakan dengan ilmu. Seperti ini, seperti itu, ada sesuatu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Lah kalau kita hanya cuma bisa nyambung toh. Loh, ini sekarang mungkin tidak jadi masalah. Mungkin sesuatu yang kita inginkan dari sambungan ini ada hasilnya, tapi di kemudian hari bisa jadi problem dari sambungan ini. Karena itu harus mengerti, bukan hanya modal bisa baca, bukan hanya bisa modal punya duit untuk ngasih minuman, makanan untuk yang hadir, bukan itu. Tapi banyak hal yang perlu dimengerti.
Nah, saya nggak banyak sekarang buat. Ini buat maulid, ini buat ini buat itu. Sing moco nang sing tepak kabeh. Nah, kalau saya yang ngarang maulid langsung teko lah tempilingi. Lah tapuki jangkeme bae. Moco pletetan tebak. Nah, oh moco banyak salahnya. Kepingin jadi ustadzahnya, kepingin jadi bunyainya, kepingin jadi ini orang nggak punya akal. Kenapa nak musyawarah dulu? Dulu itu santri bukan yang ikut pengajian, santri. Nah, sekarang kan santri yang ikut pengajian podo ngelamak ya, sama ngelamaknya karpe dewe. Kalau dulu santri itu tidak melakukan apapun kecuali datang ke gurunya. Tidak melakukan apapun. Bahkan dalam pernikahannya tidak melangkah ke pernikahan kecuali ngomong dulu sama gurunya. Mau menikah ini. Nah, gurunya ngomong nikah, baru nikah. Gurunya ngomong aja dhisik. Ndak. Saiki gurunya ditekung kabeh. Gurunya ditekung, buat sakarepe dhewe. Gurunya nggak dikasih tahu undangan bahwa ini buat wis, nggak tanya dulu ya. Kalau kita punya penyakit atau kita mau melakukan sesuatu urusan duniawi pasti kita tanya dulu. Ini urusan akhirat kok kita nggak tanya, kayak harus ngerti segalanya. Orang kaya mau bangun masjid itu datang dulu ke ulamanya, nggak langsung kemudian dia beli tanah bangun karena punya duit. Enggak, dulu. Di antaranya ada orang yang datang kepada Habib Abdul Haddad, orang kaya mau bangun masjid. Katanya Habib Abdul Haddad dikasih tahu, apa niat kamu? Apa tujuan kamu? Ini loh, daripada kamu bangun masjid, kamu kasih fuqara itu lebih bagus. Waduh, saya sudah niat ini dari lubuk hati saya yang paling dalam mau bangun masjid. Gak bisa saya ngerubah. Nah, katanya niatnya kamu sudah gak benar, kamu mau bangun masjid. Lu datang tanya dulu. Sekarang ndak gawe, kadang ditepakno gawe ini bareng ambek gurunya buat. Wah, hebat terus. Engko ditakoki surutul wudu ndak hafal. Nanti ditanya bab niat nggak ngerti, tapi gawe. Ilmu itu kondi. Berguru kepada siapa, kemudian nuruti siapa. Aneh. Bergurunya kepada siapa, nuruti siapa. Yang dituruti belum nggak ngerti ilmu. Yang diikuti nggak ngerti ilmu. Yang dituruti, yang dijalankan nggak ngerti. Ini orang yang nggak berakal, bukan manusia. Bukan manusia dikatakan di sini. Bukan saya yang ngomong, ini di sini. Bukan manusia. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak musyawarah. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Rasulnya Allah. Manusia yang paling sempurna. Sumber ilmu Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan apa? Kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfam minal bahri au rashfam minad diyami. Semua menimba, mengambil dari Rasulullah. Ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit. Ada yang mengambil satu timba dari lautan, atau ada yang mengambil hanya tetesan seperti daun di waktu pagi hari dari embun. Tapi sumbernya sama, min Rasulillah. Kulluhum, semuanya itu min Rasulillah, dari Rasulullah.
Tapi apakah Rasulullah kemudian dibiarkan oleh Allah melakukan segalanya sesuatunya dengan keinginannya atau dengan semaunya? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah? Hah? Wasyawirhum fil amr. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk musyawarah. Nabi Muhammad diperintahkan musyawarah, padahal sumbernya ilmu dari Nabi Muhammad. Sumbernya ilmu dari Nabi Muhammad, semuanya mengambil dari Muhammad. Nabi sahabat belajar dari siapa? Nabi Muhammad. Para sahabat belajar dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah kepada mereka, dengan mereka. Wasyawirhum fil amr. Lah ini nggak ngerti, nggak paham, nggak musyawarah, asal buat. Semua buat bisa, semua buat. Setiap rumah buat bisa, setiap musola masjid buat bisa. Tapi kalau asal buat tidak musyawarah, nah, hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Apa hasilnya? Tambah banyak yang hadir. Itu bukan hasil. Tambah banyak itu bukan hasil. Nah, kemarin dijelaskan di Ihya itu. Siapa kemarin itu? Imam siapa itu? Nggak mau lebih majelisnya dari 20 orang. Nggak mau lebih dari 20 orang. Dia mau hanya 20 orang. Kalau lebih dari 20 orang, nggak berbicara dia, diem. Siapa kemarin itu? Jadi benar-benar bukan nilai besar dan banyaknya yang hadir, tapi hasil daripada kehadiran itu yang dibutuhkan. Astagfirullahaladzim. Mana kemarin itu? Junaid ya? Imam Al-Junaid ya? Lebih dari 20 nggak mau bicara, dipaksa nggak mau. Tapi kalau 20 atau kurang baru. Nah, bukan nilai dari banyaknya. Oh, kalau banyak yang hadir berarti berkembang, ini berarti hasil. Enggak. Hasil itu ketika satu atau dua orang tapi membuat perubahan, itu hasil. Hasil, walaupun nggak banyak. Ayo kita bandingkan dulu zamannya para wali songo, banyak yang hadir pengajiannya? Nggak ada. Tapi hasilnya, nah, itu hasil. Bukan jumlah semakin banyak semakin besar kemudian itu dinamakan hasil, bukan. Dari pengajian tersebut membuat orang takut, membuat orang berubah akhlaknya, ini hasil. Loh, ini tambah besar. Mau dia digantikan hasil, bukan hasil itu, bukan hasil. Nah, lihat setelahnya orang-orangnya gimana, pancet. Yang buka aurat tetap buka aurat,
Yang ninggalkan sholat tetap meninggalkan sholat, bukan hasil. Hasil itu mereka yang muka aurat, bagaimana cara perlahan-lahan mereka berubah. Yang nggak sholat bagaimana sholat, itu hasil. Nah karena itu Nabi walaupun sempurna tapi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bermusyawarah, wa syawirhum fil amr. Nah, kalau sudah ditemukan hasil musyawarah, fa idza azamta fatawakkal, Allah sudah musyawarah menemukan poin keputusan, kerjakan, pasrahkan kepada Allah. Karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manadima manis tashar, ya, ma khaba manis tashar, ya, manadima manis takhar wa ma khaba manis tashar. Tidak akan sia-sia, ya, tidak akan sia-sia orang yang musyawarah itu, tidak akan sia-sia. Karena itu dikatakan apa? Orang yang ketiga, orang bukan orang. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak paham, kemudian nggak musyawarah di dalam mau melakukan atau mengerjakan. Lah minimal kita menjadi orang yang kedua, ya. Kita nggak ngerti, kita nggak paham, tapi kita musyawarah. Gimana kalau saya seperti ini, gimana kalau saya seperti itu, nanti kalau gini gimana, kalau gitu ini, itu musyawarah. Kemudian musyawarah itu bukan sekali, berjalannya waktu musyawarah lagi, bukan kemudian lepas. Dulu saya sudah musyawarah, berjalannya waktu nggak ada perubahan gitu, ya pasti ada perubahan. Nah, dalam perubahan itu kita butuh musyawarah, perubahan dari diri kita atau yang lain sebagainya. Bagaimana caranya bisa seperti ini, seperti itu. Nah, kadang kita enggak, tidak musyawarah, sehingga apa? Wes dulu itu pertama sebelum buat itu tok. Terkadang dari kita ada perubahan niat, ada penyimpangan. Lah di situ kita butuh apa? Musyawarah, bagaimana mengatasi diri kita, hati kita, pikiran kita, ya, dan yang lain sebagainya butuh. Jangan ada keluhan masalah dalam kita nggak ke dokter lagi. Saya dulu sudah pernah tanya ke dokter. Lalu terus sekarang ada keluhan lagi, kamu nggak tanya lagi? Ya pasti tanya lagi kan gitu. Ya, kita tanya lagi, datang lagi ke dokter, sama. Nah, tapi kalau orang ketiga, mereka walaupun ngerti, walaupun faham, tapi mereka nggak meninggalkan musyawarah tetap. Yang kedua nggak ngerti tapi musyawarah, karena itu yang pertama sempurna, ya. Yang kedua setengah sempurna, yang ketiga belas kosong sudah, ya. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk yang ketiga, ya. Kemudian yang kedua masalah lain. An Kisra anu Syarwan annahu marra ala rajulin muslimin wa huwa yaghrisu nakhlan. Ada orang tua, seorang raja lewat, ngelihat orang tua ini nanam kurma. Katanya si raja tersebut ketika lewat, lima tagris wa anta fi hadzal, kenapa kamu masih nanam? Apa ini? Kamu sudah setua ini. Ya, kamu setua ini masih nanam. Artinya apa? Mestinya kamu ini sudah istirahat. Sudah bukan waktunya kerja. Sudah pensiun layaknya kamu ini. Wala ala kala tudrik samaratuh, dikasih alasannya. Kamu nanam ini mungkin kamu tidak mendapatkan panennya. Artinya apa? Kamu sudah tua, belum panen, kamu sudah mati nanti. Kamu nggak nututi panennya. Akhirnya katanya orang tua itu, gharasu fa'akalna wa nagris wa yakulun. Kehidupan itu mereka dulu menanam, kita yang makan. Sekarang aku yang menanam, nanti biarkan mereka yang makan. Kan gitu ya. Rumah, orang tua kita dulu nggak punya rumah misalnya, orang tuanya yang bangun, ditinggalkan oleh orang tuanya yang bangun, ditinggali siapa? Anaknya. Anaknya ini kerja bangun, meninggal ditinggali
anaknya. Terus seperti itu. Ada orang yang nanam ini, yang nanam mati, dilanjutkan anaknya, dimakan anaknya, nanam dimakan anaknya. Yang ini proses ini dimakan, nah, seperti itu. Ya. Gharasu fa'akalna wa naghris fa'yakulun. Akhirnya dikasih karena jawaban yang pandai, cerdas. Akhirnya si raja tadi itu memerintahkan anak buahnya untuk ngasih orang tua tersebut 4.000 dirham. Raja kembali ini ngomong lagi, innan nakhil la tusmir illa ba'da isri sinin, ya. Wa hadza athmara li fi sa'atin wahidah. Katanya raja pohon ini nggak akan berbuah kecuali setelah 10 tahun. Jadi kamu baru bisa memanennya setelah 10 tahun. Sekarang kamu nanam belum bisa berbuah. Setelah 10 tahun baru berbuah. Akhirnya katanya orang tua, wa hadza athmara li fi sa'atin wahidah. Ini akan berbuah untukku dalam sesaat. Ya, enggak perlu 10 tahun, sesaat. Fa amara lahu bimithliha. Akhirnya diperintahkan lagi, kasih lagi 4.000 dirham. Katanya raja, innahu rajulun hakim, ini orang bijaksana ini. Orang yang cerdas ini, orang yang pintar. Katanya raja, innan nakhil la yuthmir fi sana illa marra wahida. Kurma itu tidak akan panen dalam 1 tahun kecuali sekali. Beda dengan padi. Padi kan 3 bulan atau 6 bulan sekali panen. Ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali, antara itu kan gitu ya. Nah, kalau kurma musim setahun sekali, ya, setahun sekali. Katanya raja, kurma ini tidak akan berbuah kecuali setahun sekali. Katanya orang tua, enggak, ini bisa berbuah, ya, ini bisa berbuah untukku setahun 2 kali. Setahun dua kali. Akhirnya diperintahkan lagi, kayak orang meneng tangewu 4.000 dirham ketiga. Akhirnya katanya rajanya, minggat pergi entek duitku gara-gara wong iki kok. Li Allah yutimul khazana alaina. Ini akhirnya nghabiskan nguras kantong kita ini. Ya, nguras apa? Bangkir kita ini. Celengan kita, tabungan kita. Pergi. Perintahkan pergi. Karena apa? Setiap apa yang disampaikan raja dikasih jawabannya itu sesuai. Bukan enggak sesuai. Ya. Wallahu a'lam.